menampilkan eh, materi yang akan dipresentasikannya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat bertatap muka secara online pada sore hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Yang terhormat Bapak Dr. Usman MPD selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAI. Dan tak lupa pula yang kami banggakan teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di kelas ini. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mendiskusikan hasil makalah dari kelompok 9, yaitu tentang telekonferensi dalam pembelajaran PAI. Dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kita, yaitu Ibu Syarifah, kemudian Pak Hairul Iswandi, dan juga Pak Samsul. Langsung saja kita menyimak bagaimana pemaparan terkait telekonferensi dalam pembelajaran PAI. Kami persilahkan kepada para presenter untuk menyampaikan pembahasan terkait makalah tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Usman Nur, SAG, MAG, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Pak telah membersamai kami. Kemudian yang kami hormati pula Bapak dan Ibu-Ibu serta teman-teman sekalian yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 9 atau kelompok terakhir dari materi atau mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu dengan judul makalah telekonferensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum saya membahas materi yang saya akan bawakan pada kesempatan hari ini, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu agenda pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi hari ini, yaitu yang pertama pengertian telekonferensi, kemudian yang kedua tujuan penggunaan telekonferensi. Nah, dua materi ini saya yang akan membahasnya. Kemudian materi yang ketiga yaitu jenis-jenis telekonferensi yang akan dibahas oleh Ibu Syarifah. Kemudian implementasi penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran PAI dan kelebihan serta kekurangan telekonferensi itu akan dibahas oleh Pak Samsul. Baik, langsung saja materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian atau definisi dari telekonferensi. Nah, di dalam sistem telekomunikasi, telekonferensi ini merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung di antara dua atau lebih partisipan manusia, atau bisa kita katakan sebuah mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon. Kemudian telekonferensi ini mencakup audio dan visual, yang dimana audio konferensi ini merupakan salah satu jenis telekonferensi yang memungkinkan seseorang dapat melakukan interaksi yang interaktif di dalamnya. Nah, salah satu keunggulan dari audio konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker yang tentunya hal ini sudah kita ketahui. Sedangkan visual konferensi merupakan pertemuan yang dilakukan secara tatap muka melalui layar, sehingga memungkinkan peserta konferensi saling bertatap muka
meski lewat maya. Sehingga dengan penggabungan antara telekonferensi melalui audio ataupun visual, maka lahirlah telekonferensi video, yang dimana para partisipannya dapat saling melihat gambar atau visual dan saling mendengar atau audio melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing-masing. Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan telekonferensi dalam pembelajaran adalah pertemuan yang dilakukan seseorang pendidik dengan beberapa peserta didik yang dilakukan lewat telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara atau audio conference, kemudian atau bisa juga menggunakan audio visual video conference. Nah, dengan penggunaan beberapa aplikasi belajar telekonferensi yang interaktif dapat mendukung proses pembelajaran online atau electronic learning. Contohnya pada masa COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu, penggunaan telekonferensi menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang banyak digunakan pada instansi-instansi termasuk sekolah-sekolah, baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hingga saat ini pun kita masih menggunakan media telekonferensi dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran PAI. Nah, adapun tujuan dari penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu yang pertama, kolaborasi jarak jauh. Nah, ini memungkinkan siswa dan pengajar ataupun pendidik untuk berkomunikasi dan berkolaborasi tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Nah, dengan begitu, salah satu tujuannya media telekonferensi ini yaitu agar interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat terlaksana meski di antara dua komponen ini tidak berada di tempat yang sama. Kemudian yang kedua, akses kepada ahli, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa maupun mahasiswa untuk berinteraksi dengan ahli seperti guru-guru maupun dosen-dosen yang ahli yang berada di lokasi atau geografis yang berbeda ataupun jauh. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, ini memungkinkan siswa untuk mengakses proses konferensi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan jadwal yang lebih fleksibel. Maka hal ini juga menjadi salah satu tujuan diadakannya media telekonferensi yang membawa dampak positif bagi peserta maupun pendidik itu sendiri. Kemudian yang keempat atau tujuan yang terakhir yaitu efisiensi biaya. Nah, dengan adanya telekonferensi ini bertujuan untuk mengurangi biaya perjalanan dan akomodasi. Nah, terutama jika melibatkan pembicara atau peserta yang berada di tempat yang berjauhan. Kemudian slide selanjutnya mengenai manfaat telekonferensi. Ada nih bintangnya toh. Hairul, mungkin terkendala di jaringannya. Baiklah, saya akan mencoba melanjutkan pemaparan materi dari Pak Hairul. Mungkin beliau sedang terkendala oleh jaringan. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat telekonferensi. Manfaat telekonferensi. Yang pertama yaitu globalisasi pembelajaran, yaitu di mana di sini membuka akses ke pengetahuan dan pengalaman dari seluruh dunia yang menghubungkan siswa dengan berbagai konteks dan budaya. Manfaat yang selanjutnya yaitu interaksi dan terlibat, yaitu memungkinkan sesi pembelajaran yang interaktif
Bagaimana Pak Hairul, bisa dilanjutkan? Iya Bu, Ya, silahkan Pak Hairul. sebelumnya saya minta maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena tadi sempat langsung mati lampu. Eh, Baik ya, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya itu mengenai manfaat daripada telekonferensi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu globalisasi pembelajaran. Nah, dengan globalisasi pembelajaran ini membawa manfaat bagi peserta didik untuk membuka akses pengetahuan yang lebih luas dan pengalaman dari seluruh dunia yang menghubungkan siswa dengan berbagai konteks dan budaya melalui media telekonferensi. Kemudian yang kedua yaitu interaksi dan terlibat. Nah, ini memungkinkan sesi pembelajaran yang interaktif melalui fitur-fitur seperti obrolan, kemudian polling, dan berbagi layar, sehingga pembelajaran tidak terasa monoton yang kemudian memberikan manfaat besar bagi peserta didik yang terkadang cepat bosan dengan belajar secara manual atau konvensional. Kemudian yang ketiga, mengatasi batasan geografis. Nah, manfaat telekonferensi ini dapat mengatasi batasan geografis dan memungkinkan institusi pendidikan untuk menciptakan kelas atau program global seperti saat sekarang ini. Kemudian yang keempat itu meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, dengan memanfaatkan teknologi seperti video dan interaksi real time, telekonferensi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran seperti presentasi yang dilakukan secara online, sama halnya seperti yang saat ini kita lakukan dengan memanfaatkan media aplikasi telekonferensi jenis Zoom Cloud Meeting. Nah, kemudian manfaat yang kelima dan terakhir yaitu penghematan waktu dan energi. Dengan memanfaatkan telekonferensi dapat mengurangi waktu perjalanan siswa dan instruktur atau pendidik sehingga lebih efisien secara waktu. Karena antara pendidik dan peserta didik bisa langsung membuka media konferensi di tempat masing-masing tanpa harus melakukan pertemuan di satu tempat. Nah, lagi-lagi contohnya seperti yang kita lakukan saat ini, di mana kita yang berada di daerah-daerah tertentu tidak perlu melakukan perjalanan ke suatu tempat belajar atau tempat institusi yang kita masuki. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat dari penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih fleksibel, terjangkau, dan terkini bagi siswa dan pengajar di berbagai lokasi. Sekian materi yang sempat saya bawakan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Hairul Iswandi yang telah memaparkan materi pertama. Dilanjutkan pada pemaparan materi kedua. Silahkan. Berdoa dulu, baru makan. Nah, gue tadi. Berdoa dulu, berdoa. Foto. Foto dulu, Man. Panjang nih, Kak. Ya, Menaktifkan dulu mic-nya Pak Jamaludin. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait jenis-jenis penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini terdapat 3 jenis penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah audio conference, yang kedua video conference, dan yang ketiga web conference. Yang pertama yaitu audio conference, yaitu percakapan yang dilakukan melalui suara atau audio dengan menggunakan media telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Audio conference dapat dilakukan melalui telepon baik yang berbasis tetap yang biasa disebut dengan fixed line maupun seluler atau mobile yang mempunyai kemampuan untuk melayani percakapan sampai 30 pemanggil dalam satu konferensi. Konferensi ini juga bisa dilengkapi dengan PIN, yaitu Personal Identification Number, sehingga menjamin kerahasiaan suatu konferensi dari pemanggil yang tidak diundang dalam konferensi tersebut. Untuk audio conference berbasis tetap atau fixed line, peserta akan menggunakan telepon rumah atau telepon kantor. Biasanya penyelenggara konferensi menyediakan nomor telepon khusus yang dapat dihubungi oleh peserta.
Setiap peserta memasukkan nomor tersebut untuk bergabung dalam konferensi. Sedangkan untuk audio konferensi melalui seluler atau mobile, peserta akan menggunakan ponsel mereka serupa dengan konferensi berbasis tetap atau fixed line. Penyelenggara menyediakan nomor telepon yang dapat dihubungi atau seringkali memberikan undangan dengan tautan khusus untuk bergabung dalam konferensi. Peserta kemudian menghubungi nomor atau menggunakan tautan untuk terhubung ke konferensi. Dan mereka dapat berpartisipasi dalam percakapan audio. Baik konferensi berbasis tetap maupun melalui seluler dapat memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk bergabung dari lokasi yang nyaman bagi mereka. Asalkan mereka memiliki akses telepon yang sesuai. Beberapa layanan bahkan menggabungkan opsi panggilan telepon dan konferensi melalui aplikasi seluler untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada peserta. Kemudian jenis video conference. Video conference yaitu komunikasi dari berbagai lokasi yang berbeda dengan menampilkan gambar video dan suara. Dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara online, salah satu alternatif yang banyak digunakan oleh sebuah instansi adalah video conference. Dengan model pembelajaran yang digunakan yaitu synchronous learning. Video conference memungkinkan interaksi real-time antara guru dan siswa. Ini akan menciptakan kesempatan untuk pertanyaan langsung, klarifikasi, dan diskusi kelompok. Penggunaan fitur-fitur seperti obrolan atau chat dan berbagi layar juga mendukung keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian jenis telekonferensi yang ketiga adalah web conference, yaitu fasilitas telekonferensi interaktif yang menawarkan fitur data stream atau aliran data yang lebih lengkap dan dapat berkomunikasi secara simultan menggunakan teks, suara, video, hingga berbagi file, dan bisa melakukan slide presentation. Selanjutnya, adapun contoh aplikasi dalam penggunaan dalam jenis audio conference. Audio conference adalah jenis aplikasi freeconferencecall.com. Jadi layanan ini memungkinkan konferensi audio gratis dengan fitur-fitur seperti perekaman panggilan, konferensi internasional, dan lainnya. Layanan ini atau aplikasi freeconferencecall.com ini dapat menjadi pilihan yang baik untuk pembelajaran jarak jauh atau konferensi audio gratis. Beberapa cara di mana freeconferencecall.com bisa digunakan dalam konteks pembelajaran seperti dalam melakukan sesi pelatihan di mana guru atau instruktur dapat menggunakan layanan ini untuk mengadakan sesi pelatihan dengan siswa atau peserta lainnya. Kemudian dalam konteks pembelajaran diskusi kelas, proyek kelompok, maupun sesi tanya jawab. Kemudian jenis telekonferensi yang kedua yaitu video conference. Di sini dapat kita lihat beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu seperti Zoom, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, maupun JoinMe. Saya mulai dari aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini menjadi aplikasi video conference yang paling populer digunakan. Aplikasi ini memungkinkan pendidik dan peserta didik berbagi layar dan berkomunikasi via grup obrolan. Selain itu juga ada fitur unlimited record dan transkrip. Menariknya, aplikasi ini pengguna bisa mengubah background dengan tema apapun yang membuat kelas daring semakin menarik. Aplikasi Zoom menyediakan layanan gratis dan berbayar. Pada layanan gratis,
Zoom bisa menampung 100 pengguna dengan batasan durasi 40 menit. Sementara untuk yang berbayar, Zoom bisa menampung hingga 1000 partisipan dalam satu waktu. Zoom juga terintegrasi dengan Google Calendar, Zapier, Microsoft Outlook, Google Drive, Dropbox, Facebook, dan lainnya. Adapun kelemahan dari aplikasi ini terletak pada estimasi waktu pada versi gratis yang hanya menyediakan waktu 40 menit conference. Sehingga jika waktu telah selesai, maka Zoom akan tiba-tiba keluar dengan sendirinya dan ada isu bahwa keamanan sistem yang dikenal dengan istilah Zoom bombing, yakni aksi penyusupan dan pembajakan di tengah-tengah meeting yang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Kemudian aplikasi Google Meet merupakan sebuah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google, sebuah aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan untuk proses belajar daring. Aplikasi conference video gratis dari Google ini bisa digunakan melalui smartphone dan browser tanpa perlu install aplikasi. Google Meet ini terintegrasi dengan beberapa aplikasi dari Google seperti Gmail, Google Calendar, Drive, Google Docs, Spreadsheet, Slide, Google Form, dan CloudShare. Aplikasi ini menampung maksimal 300 pengguna dalam satu pertemuan. Dan aplikasi ini dapat dimanfaatkan fitur perekam video meeting dan otomatis tersimpan di Google Drive. Masalah keamanan terdapat fitur akses PIN sebagai sistem untuk mengamankan data-data yang ada. Adapun kelemahan dari aplikasi ini, yaitu belum adanya fitur hemat data dan tentunya memerlukan jaringan internet yang stabil. Layanan ini atau aplikasi Google Meet ini memang gratis, tapi untuk melakukan kelas daring di Google Meet dengan layanan lengkap dan biaya tambahan untuk melakukan perekaman meeting online hanya akun G Suite Enterprise yang bisa melakukan perekaman, sehingga host meeting harus memiliki akun G Suite. Kemudian aplikasi Cisco Webex merupakan aplikasi video conference dengan sistem keamanan yang mumpuni dan bisa digunakan secara gratis atau berbayar. Keamanan end-to-end encryption memungkinkan data dan percakapan yang berpindah dari satu orang ke orang lain sulit untuk disadap oleh peserta ketiga. Keamanan end-to-end encryption memungkinkan data dan percakapan yang berpindah dari satu orang ke orang lain ini sulit untuk disadap oleh pihak ketiga. Selain itu, pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi lewat via pesan, berbagi file dan media, serta terhubung dengan cloud storage. Aplikasi ini mampu menampung 100 orang pengguna dan terintegrasi dengan Microsoft Outlook, Google Drive, Gmail, GitHub, Office 365, dan Salesforce. Kelemahan dari aplikasi ini adalah kualitas audio yang kurang bagus. Selanjutnya, aplikasi BlueJeans. BlueJeans merupakan aplikasi conference yang terkenal dengan kejernihan audionya berkat sistem Dolby Voice yang digunakan. Selain itu, BlueJeans juga dilengkapi dengan kualitas video yang high definition. Aplikasi ini cocok digunakan untuk proses belajar yang berhubungan dengan musik. Guru dan murid dapat mendengarkan audio yang terdengar jernih dan jelas. Aplikasi ini dapat digunakan secara gratis maupun berbayar. BlueJeans mampu menampung 75 peserta. Aplikasi ini terintegrasi dengan Microsoft Outlook, Microsoft Office, dan Slack. Soal keamanan, terdapat sistem data terenkripsi dengan
AES 128 encryption, log meeting, dan participant passcode. Adapun kelemahan dari aplikasi ini yaitu tidak bisa sharing dokumen. Selanjutnya, aplikasi JoinMe merupakan aplikasi video conference pembelajaran yang sifatnya sederhana, menghadirkan fitur papan tulis yang dapat dibagikan untuk semua peserta meeting dan mampu menampung 250 orang. Pada aplikasi ini dapat mengubah link dengan bebas, misalnya mengubah link menjadi nama instansi, subjek meeting, hingga nama seseorang. Selain itu, aplikasi ini juga bisa mengubah background seperti yang dimiliki aplikasi Zoom, yang tersedia juga ke sistem keamanan data seperti akun bank dan sistem 256-bit TLS encryption. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu sulit mengoperasikan rekam video meeting. Kemudian kualitas audio kurang bagus dan tidak tersedia support 24 jam. Selanjutnya, jenis penggunaan telekonferensi yang ketiga yaitu web conference. Adapun aplikasi yang digunakan dalam web conference ini yaitu Microsoft Teams. Layanan telekonferensi yang terdapat pada web conference yaitu Microsoft Teams, di mana Microsoft Teams ini merupakan salah satu media pembelajaran daring yang dibuat dalam bentuk Microsoft Office 365. Office 365 yang merupakan penggabungan dari berbagai perangkat lunak seperti Microsoft Office, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Exchange Online, dan Microsoft Link Online yang selalu terhubung dengan layanan komputasi awan atau cloud. Komputasi berbasis awan sendiri merupakan suatu layanan komputer yang berbasis cloud, artinya merupakan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang memiliki fungsi guna menjalankan program atau aplikasi melalui komputer yang terkoneksi secara bersama. Teknologi membantu para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan membantu pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Dalam Office 365 ini ada beberapa program berbasis awan yaitu Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, dan lainnya. Office 365 ini merupakan layanan langganan berbasis cloud dengan peralatan terbaik yang memungkinkan semua orang bekerja dengan cara yang modern. Dengan menggunakan Microsoft Teams sebagai salah satu media pembelajaran daring yang tersedia, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan dosen dengan penggabungan data dan informasi dari materi perkuliahan yang disampaikan dan tersedia ruang percakapan. Mahasiswa dapat melakukan diskusi dengan mahasiswa lain maupun dengan dosen dalam grup pada Teams. Dosen maupun mahasiswa dapat mengunggah dokumen, audio, video, tautan laman, dan mengunduhnya untuk berbagi informasi tambahan yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Demikianlah materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan terkait jenis-jenis telekonferensi yang disampaikan oleh Ibu Syarifah. Materi terakhir terkait implementasi serta kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh Pak Syamsul. Dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih oleh moderator mengizinkan kepada kami untuk melanjutkan pemaparan materi kami di kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja, Bu. Terkait materi yang saya paparkan pada kesempatan ini, yakni implementasi penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, sekaligus kelebihan dan kekurangan daripada telekonferensi dalam pembelajaran agama Islam itu sendiri. Secara umum terdapat beberapa langkah dalam penggunaan telekonferensi itu sendiri. Ada 8 langkah. Yang pertama, menyiapkan perangkat seperti PC atau laptop, webcam atau webcam
headset, mikrofon, proyektor, kemudian layar headphone. Yang kedua adalah pastikan perangkat lunak Google Meet, Cisco, Webex, Zoom, dan lain-lain yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, sambungkan koneksi internet yang memadai. Kemudian yang keempat, siapkan akun untuk perangkat lunak tersebut. Kemudian yang kelima, tentukan lawan telekonferensi Anda dengan sesama pengguna perangkat lunak. Yang keenam, pastikan webcam, headset, dan perangkat kompatibel dengan PC atau laptop. Yang ketujuh, lakukan setting dan konfigurasi aplikasi serta perhatikan menu yang digunakan. Kemudian yang kedelapan, jika sudah terhubung, Anda bisa melakukan komunikasi dengan lawan bicara. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan telekonferensi dalam pembelajaran, ada beberapa hal atau beberapa langkah yang harus diperhatikan sebagaimana yang dikutip oleh Usman dan kawan-kawan dalam Lutfiansa. Yang pertama, aplikasi apa yang digunakan. Mengetahui aplikasi apa yang akan kita gunakan untuk memaksimalkan penggunaannya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum menerapkannya, pendidik harus mengetahui terlebih dahulu aplikasi apa yang akan kita gunakan. Apakah sesuai dengan materi yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran atau tidak, sehingga penggunaan aplikasi dapat lebih maksimal. Yang kedua, cara pengoperasian aplikasi yang akan kita gunakan. Jika akan menggunakan suatu media, hal yang paling penting adalah mengetahui bagaimana cara mengoperasikan media yang akan digunakan. Dapat dibayangkan jika seorang pendidik tidak mengetahui bagaimana cara media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Bisa saja pendidik malah hanya belajar oleh peserta didiknya. Sebuah materi pelajaran yang seharusnya dapat Ibu Wildania, matikan dulu. akan sangat sulit dulu. dipahami peserta didik. Dulu, Kak, coba Samsul. Itu Ibu Wildania. Jika seorang pendidik menguasai cara bagaimana pengguna media atau aplikasi yang digunakan. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui cara penggunaan aplikasi yang digunakan sehingga pengguna media menjadi efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan daripada aplikasi yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan aplikasi yang digunakan wajib diketahui bagi orang yang akan menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, agar pembelajaran menjadi efektif, dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari aplikasi yang digunakan. Kemudian yang keempat, mudah atau tidaknya aplikasi yang dibutuhkan atau yang digunakan. Media pembelajaran yang baik, yaitu media yang dapat dengan mudah dioperasikan, sehingga kita tidak merasa kebingungan dan tidak membuang waktu yang banyak, karena tidak dapat dipungkiri. Banyak aplikasi atau media pembelajaran yang sulit untuk dioperasikan. Hal tersebut akan mengganggu pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai pendidik dan peserta didik harus mampu mengetahui apakah aplikasi yang akan digunakan itu, apakah mudah digunakan atau tidak. Kemudian yang kelima, efektif dan efisien atau tidaknya aplikasi yang digunakan. Efektif dan efisien atau tidaknya aplikasi yang digunakan. Pengajar seharusnya dapat memilih media yang akan membuat pembelajaran menjadi efektif dan lebih efisien. Jika pembelajaran efektif dan efisien, maka tujuan pembelajaran akan mudah mencapai dan peserta didik dapat lebih cepat memahami materi yang disampaikannya. Penjelasan di atas adalah seberapa hal penting yang seharusnya diketahui oleh seorang pendidik dan peserta didik yang hendak menggunakan telekonferensi sebagai media pembelajaran termasuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga menggunakan telekonferensi dalam pembelajaran dapat tercapai dengan cepat sesuai dengan yang kita inginkan. Adapun aplikasi yang polimer yang digunakan banyak instansi tertentu dalam pembelajaran daring online, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam, adalah aplikasi Zoom dan aplikasi Microsoft Teams. Adapun alasan mengapa beberapa
Aplikasi tersebut cocok diintegrasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah karena aplikasi tersebut mudah digunakan bagi peserta didik dan pendidik dalam melakukan proses belajar mengajar secara daring atau online. Berikut implementasi penggunaan aplikasi telekonferensi yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang interaktif. Yang pertama adalah Zoom Cloud Meeting. Pembelajaran PAI dalam aplikasi Zoom Cloud Meeting sangat cocok diintegrasikan dalam pembelajaran daring atau online. Pembelajaran dengan aplikasi Zoom marak digunakan ketika COVID-19 terjadi beberapa waktu yang lalu. Sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk melakukan pekerjaan rumah, work from home, sehingga aplikasi ini banyak digunakan di instansi-instansi tertentu. Dalam penerapannya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penggunaan aplikasi Zoom, yakni mendownload dan menginstal aplikasi Zoom di Google Play Store, kemudian membuka aplikasi Zoom. Selanjutnya klik sign in dan masuk dengan Google account atau bisa juga dengan menggunakan Facebook account. Kemudian setelah selesai masuk dalam penggunaan akun Google atau akun Facebook, maka selanjutnya akan tampil fitur untuk aplikasi Zoom, dan setelah itu klik join lalu masukkan ID meeting dan password yang telah dibuat atau yang sudah ada. Setelah itu klik join atau bisa juga mengklik link yang telah dibagikan atau yang sudah ada. Maka secara langsung akan terhubung dalam video meeting. Pemanfaatan aplikasi Zoom Cloud Meeting berdasarkan hasil observasi penelitian terbuka bahwa dalam pemanfaatan penggunaan aplikasi Zoom, pendidik atau guru dapat memberikan bahan ajar atau penjelasan materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Zoom, seperti fitur mikrofon, fitur video, fitur share, dokumen, dan lain-lain. Hal ini dengan menayangkan Microsoft Word, file PDF hingga file PPT. Selain itu, terkadang seorang guru memanfaatkan fitur share screen dengan menayangkan video sebagai peningkatan minat belajar serta didik, sehingga menayangkan film, kisah para nabi, kisah teladan, hingga video-video lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran agama Islam. Aplikasi Zoom Cloud Meeting mempunyai beberapa kelebihan dalam pembelajarannya ini, yakni penggunaan yang sudah dan praktis serta dapat diakses melalui website dan handphone oleh peserta didik maupun pendidik. Aplikasi Zoom Cloud Meeting mampu menjalankan meeting hingga 100%, bahkan dapat lebih dari 100% peserta. Maksud kami bahwa di dalam Cloud Meeting mampu menjalankan meeting hingga 100 peserta, bahkan lebih 100 peserta, sehingga berapapun peserta didik yang bergabung di ruang Zoom menyediakan banyak tempat bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu juga, aplikasi Zoom menyediakan fitur gratis selama 40 menit. Hal ini dapat digunakan oleh pendidik untuk melakukan pembelajaran kepada peserta didik. Meski waktunya terbatas hanya 40 menit, akan tetapi aplikasi Zoom dapat dimulai lagi dengan membuat link akses baru, dan terdapat beberapa kelebihan lainnya seperti tersedianya penjadwalan untuk memulai rapat, sehingga seorang pendidik bisa mengirimkan link akses kepada peserta didik sebelum jadwal pembelajaran dimulai. Kemudian, aplikasi Zoom Cloud Meeting juga mempunyai berbagai fitur yang mendukung untuk digunakan dalam kegiatan belajar secara tatap muka di depan layar, seperti fitur share dokumen, serta contohnya ketika guru menjelaskan materi dengan menayangkan share dokumen dengan fitur tersebut. Pendidik dapat menyampaikan dan menayangkan materi ajar kepada peserta didik secara berintegrasi, berkomunikasi secara langsung di depan layar. Di samping daripada kelebihan tersebut, aplikasi Zoom Cloud Meeting ini memiliki kekurangan dalam pembelajaran, yakni terkait dalam pemakaian atau penggunaannya. Terbatas dari versi gratis hanya menyediakan waktu pertemuan 40 menit. Kemudian menurut Budiansyah dalam Irfan Taufan Asfar, pihak pengembang menyadari bahwa kurang memenuhi harapan dari segi privasi dan keamanan komunitas. Selain itu juga ternyata tidak memiliki fitur keamanan end-to-end untuk pengguna dan akses internet.
yang kurang baik hingga perangkat memori. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yakni Microsoft Teams. Microsoft Teams ini ada langkah-langkah pembelajaran Microsoft Teams yang sebagai berikut. Yang pertama, login email ke Microsoft Teams. Kemudian setelah itu masuk ke dalam kelas menggunakan link yang sudah disediakan dan diklik open Microsoft Teams. Selanjutnya pada media pembelajaran Microsoft Teams ini memiliki banyak fitur unggulan yang dapat memfasilitasi dalam pembelajaran daring. Media pembelajaran ini memungkinkan untuk berintegrasi baik secara virtual dengan audiovisual maupun teks, memulai chat. Beberapa fitur Microsoft Teams yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah fitur Office Wall. Yang fitur ini dapat digunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, materi ajar, dan sebagainya. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur Office Excel yang dapat digunakan untuk menyusun rapor, nilai tugas, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan sebagainya. Yang ketiga, fitur Office PowerPoint yang dapat digunakan untuk menyusun media pembelajaran yang akan ditampilkan pada ruang daring Microsoft Teams. Yang keempat adalah fitur Office Form yang dapat digunakan untuk menyusun soal untuk penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, membuat kuesioner, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, fitur ruang chatting dan digunakan untuk berintegrasi dan berdiskusi dengan mahasiswa melalui chat, dapat memberikan penugasan maupun membagikan materi PowerPoint dan sebagainya. Dan yang terakhir, fitur Microsoft Teams dapat digunakan untuk pembelajaran tatap muka secara daring, sehingga dapat memantau dalam ruang daring Microsoft Teams. Selanjutnya, kita memasuki poin yang terakhir, yakni kelebihan dan kekurangan penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun kelebihan dari telekonferensi dalam pembelajaran di antaranya satu adalah pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar karena adanya cara baru dalam pembelajaran yang dilakukan secara langsung di suatu instansi, dan sekarang pembelajaran bisa dilakukan dengan berbagai ragam media telekonferensi itu sendiri. Penggunaan media pembelajaran berupa foto ataupun video dapat menarik perhatian peserta didik bila dibanding dengan pembelajaran secara deskripsi secara lisan, serta dapat menciptakan suasana lebih baik. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Penggunaan media telekonferensi pembelajaran di tingkat sekolah dasar, lebih-lebih di kelas rendah, sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan media ini, peserta didik akan lebih mudah mempelajari segala sesuatu yang secara langsung dapat mereka lihat, dengar, pegang, dan merasakannya. Kelebihan yang ketiga adalah pengolahan pembelajaran melalui pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dengan media telekonferensi pembelajaran, guru dapat membantu untuk tidak perlu banyak menulis atau mengilustrasikan di papan tulis. Ilustrasi dan tulisan yang dibutuhkan dapat dipenuhi guru dengan waktu yang tepat dan cepat melalui fasilitas yang terdapat pada komputer. Yang kelebihan yang keempat adalah mendorong peserta didik belajar secara lebih mandiri. Media pembelajaran yang sudah dirancang khusus untuk pembelajaran tertentu dapat dipergunakan oleh peserta didik. Kemudian kelebihan yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan media telekonferensi. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien
serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Kemudian yang keenam, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Program dan melalui audio, video, komputer adalah media telekonferensi pembelajaran yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kondisi dan situasi guru maupun peserta didik. Ketujuh, menimbulkan sikap positif peserta didik terhadap proses pembelajaran. Penggunaan media telekonferensi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang dapat menimbulkan sikap positif serta peserta didik terhadap proses belajar mengajar. Dan kelebihan yang kedelapan, menghemat waktu dan biaya pertemuan. Yang kesembilan atau terakhir, mudah dan dalam pengaplikasiannya media yang tersedia dalam aplikasi telekonferensi. Dari segi kekurangan daripada pembelajaran, diuraikan beberapa kekurangan daripada telekonferensi itu sendiri. Kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran telekonferensi itu, yang pertama adalah akses internet yang kurang memadai. Yang kedua adalah beberapa gangguan pada media aplikasi yang digunakan. Yang ketiga adalah terdapat beberapa media telekonferensi pembelajaran yang berbayar. Kemudian kekurangan yang keempat, beberapa aplikasi telekonferensi pembelajaran memiliki kualitas maupun audio kurang baik. Dan kekurangan yang kelima, terbatasnya waktu pertemuan secara virtual seperti aplikasi konferensi video Zoom yang hanya memberikan estimasi waktu 40 menit. Dan yang keenam atau terakhir, instalasi agak sulit, maka harus ekstra hati-hati agar tidak salah di dalam menggunakan media. Demikian apa yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 9. Jadi telekonferensi ini merupakan sesuatu yang sepertinya hampir setiap hari kita gunakan baik secara pribadi maupun dalam hal pembelajaran. Ketika disebutkan telekonferensi, mungkin yang kita ingat langsung adalah Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya sebagai alat dalam telekonferensi. Selanjutnya, teman-teman kami persilahkan untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait tema yang telah disampaikan tadi, khususnya dalam hal pembelajaran. Oleh karena itu, kami akan buka Halo, 3 penanya. bisa sebentar Bu Marwah. Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Mungkin untuk sesi ini Bu Marwah tidak usah ada pertanyaan karena sebenarnya telekonferensi tadi penjelasannya sudah panjang lebar. Kita coba telekonferensi yang kita biasa pergunakan kan ini Zoom. Coba ada akses akses kelas di telekonferensi yang bisa kita pergunakan untuk kelas. Coba masuk ke ada di pesan itu saya masukkan, atau juga nanti bisa dilihat ini alamatnya ya. Yang ini. Tapi Pak, ini loginnya pakai akun Google. Akun Google-nya yang aktif. Dibuka sekarang, Pak? Iya, dibuka sekarang. Yang ini ada di pesan. Diisi emailnya, akunnya ya.
Sampai sekarang belum ada saya lihat yang berhasil. Sudah login, Pak. Sudah login? Ya, Amirilla sudah. Siapa ini? James. Jamaluddin Mangka, Pak. Oh, James. Jamaluddin ya. Ya, Pak. Terus Jamaluddin kemudian Mangka. Sutyani, Pak. Sarifah Aslia. Oke, Tidak sudah. sempat tadi di copy, Pak. Tidak sempat tadi dilihat. Oh, belum sempat dilihat. Saya coba ini. Nah, silakan kalau sudah masuk di kelas, silakan bergeser untuk mengisi absen di sebelah kiri. Absen di sebelah kiri. Sudah pernah ada ya? Sudah pernah praktek seperti ini? Absen sudah. Belum. Oh, ya. Belum pernah. Nah, itu ada absen di sebelah kiri. Yang yang dijaga oleh Jaring. gimana? Mohon maaf Pak, sementara loading nggak muncul kolom chat di Zoom. Oh iya. Oke, yang sudah berhasil mengakses sudah ada beberapa. Kasmir sudah, Kamsir Aduh, Samsung. sudah bisa mengisi absen di situ. Ada absen yang saya bagikan. Akun. Aduh. Lupa akun. Aduh. Ada yang lupa akunnya. Yang sudah mengisi, oke, sudah sementara mengisi. Fajri Amiruddin, Sahro Rahmawati, sementara mengisi. Oke. Yang keempat, silakan dilanjutkan. Jadi ada absen yang di sebelah kiri. Ibu Sutriani sementara mengisi. Ya, sementara sudah mengisi.
Ada absen di sebelah kiri ya. Aduh. Nah, ternyata banyak yang antri di welcome. Ibu Marwa belum mengisi absennya. Nah, silakan menempati kursi. Ada kursi lobi yang ada isinya 1 meja. Ada kursi belajar di bagian atas itu ada sementara dosennya menunggu. Kenapa? Aduh. Ya, bisa Jaringan, tetap jaringan. diaktifkan kameranya supaya bisa kelihatan siapa yang lagi on. Ya, ada yang sementara berjalan. Ya, silakan menempati kursinya. Mau pilih kursi yang bagaimana, bisa menempati kursi yang di sebelah kiri, di bagian lobi. Nah, ternyata masih banyak yang antri di bagian welcome, baru masuk. Di kursi sudah sudah Sudah, di, Pak. Sudah, sudah di kursi. sudah di kursi. Iya, sudah ada beberapa yang di kursi, saya lihat. Ya. Terus Tapi dipilih yang mana ini Pak Dokter? sudah isi absen. Itu ada yang di U, ada di U itu ada di mejanya di situ absen. Yang baru mengisi absen itu baru 5 orang. Abdul Fajri, Syahrul Rahmawati, Sutiani, Khairul Iswandi, Syarifah Aslia. Isi absennya Pak yang absen masuk ya? Iya, ada absen. Absen hadir yang ada di ini. Di Yang di meja atas sebelah kiri. sebelah kiri. Oh iya ini. Sebelah kiri. Coba Anda bergeser ke situ. Isi absen. Oh, ada yang keliling-keliling. Mau jalan-jalan dulu, lihat-lihat ruangan. Aduh. Kenapa tidak bisa masuk? Berarti salah buka. Ya, masih banyak yang sementara antri saya lihat itu belum pilih tempat duduk atau sudah absen. Isi absen dulu di sebelah kiri, baru cari tempat duduknya. Iya, ada yang ke lobi. Bagaimana Dia meninggalkan lobi. ambil Pak, tempat ini harus pakai diedit di Google Dokumen. Apa itu? Absen, Iya, absen. Oh, absennya harus karena di diedit sini buka di aplikasi, Pak. Hah? Di sini harus buka di aplikasi. Buka di aplikasi. Iya. Jadi harus download dulu. Bukanya di Nggak HP, bisa Pak. diedit ini Pak. Di Kenapa? Oh, ada yang hanya mungkin kesulitan kalau di HP. Tidak dikirim di absenta, tertulis saja nama tak baru tersimpan. Iya, itu Mika harus diedit toh pakai Google Dokumen. Kan saya pakai HP nggak ada Google Dokumennya. Oh Jadi iya. harus diunduh aplikasinya. Betul. Iya Pak. Saya juga pakai HP ini Pak. Pakai HP jadi. Jadi di ruang tunggu terus. Nggak bisa dilewati. Nggak bisa, nggak masuk kalau tidak isi absen kayaknya, Pak. Sudah masa jalan-jalan cari KWC tidak ada. Isikan dulu absen, Kak, namaku. Ada sudah keliling-keliling saya lihat itu. Oh, nggak bisa diisikan absennya, Pak Di. Bisa kayaknya kalau diisikan ini. Iya, Pak. Di absen dulu, Pak Sul Fajri. Silakan di absen, baru kemudian menempati Ketua kursinya. kelas dulu absen.
Terbatas, Ibu Kak. Marwa juga Paling belum masuk. pakai aplikasi. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, ini adalah contoh yang menarik bagi kita ketika pembelajaran jarak jauh kita pergunakan. Ada yang sudah pernah begini ya? Sudah pernah menggunakan kelas begini di dalam proses pembelajarannya? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Pertama kali, Pak, ini. Insya Allah. Nah, ini menarik kalau misalnya kelihatan kan semua juga videonya yang masih sementara aktif. Misalnya ini Pak Jamaluddin ini, dia lagi dalam perjalanan, kemudian kita bisa catat juga di apa yang ada di situ, sama sih dengan di tapi ini kelebihannya Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa kita ubah-ubah jadi menu-menu yang ada di meja ini bisa kita tadi misalnya saya hanya sempat membuat di bagian pintu masuk itu membuat absen. Di bagian lobi sebelum masuk di bagian lobi sebelah kanan, kalau tadi sebelah kiri itu absen, kalau sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat apa di situ. Wah, Nurul daftar hadirnya di ya, oke. Nah, harus antri-antri juga ini yang mengisi daftar hadir. Apa yang ada di sebelah kanan? Ada yang sudah coba lihat apa yang ada di sebelah kanan? Di meja sebelah kanan yang di bagian kamu, bertumpuk kamu ini, tapi belum ada yang mencari tempat duduk. Nggak bisa Kak bergerak, Pak. Oke, laptop ya? Iya, pakai laptop. Klik 2 kali di mana mau digerakkan, Syarifah. Klik 2 kali ya. Iya, coba. Nah, sudah bergeser. Belum. Klik 2 kali di kursi di tempat yang mau dituju. Ada orang tindis, Kak. Ada di atasku. Nggak bisa. Coba klik dulu orangnya di situ. Anda punya. Nggak bisa. Geser dulu orang. Coba ini, siapa lagi nih yang belum bergeser ini, yang di depan bertumpuk di situ. Antri. Coba geser, cari kursi. Nah, yang sudah ada kursinya itu Sutiani, Mariam, terus kemudian Nur Mutmainnah, terus kemudian ini Nur Mutmainnah ada 2. Oke. Terus kemudian yang ada sudah berlari ke depan. Oke. Terkunci. Ada lagi. Oke. Sudah ada yang lihat tadi apa isinya di lobi yang kursi warna hijau di meja sebelah kanan? Sudah ada yang lihat apa di situ? YouTube. Video, Pak. YouTube ya. Ya, YouTube. YouTube-nya siapa? YouTube-nya Bapak. Oh, YouTube saya. Iya. Nah, itu contoh di misalnya ketika kita mengelola pembelajaran, kita bisa menampilkan itu materi kita di bagian mana. Kebetulan yang saya tadi baru coba itu di bagian itu. Sebenarnya ada tempatnya YouTube juga di bagian atas itu yang tertulis misalnya YouTube, video-video kita. Jadi ketika proses pembelajaran itu sebenarnya bisa kita bisa melihat kegiatannya teman-teman, ada yang bisa berjalan, terus kemudian ada
juga yang sementara menikmati video, ada yang juga pergi lihat-lihat itu di mejanya dosen. Nah, kira-kira apa lagi itu di mejanya dosen di atas itu? Siapa itu tadi itu yang jalan-jalan ke atas? Nur Mutmainah, ternyata dia dekat-dekat ke situ dia cari apa yang ada di meja. Apa yang ada di meja di situ Bu Nur Mutmainah? Adalah daftar hadir yang sudah diisi. Nah, jadi dosen juga memegang di situ daftar hadir selain daftar hadir yang diisi yang ada di bagian sini. Nah, sebenarnya di setiap kursi ini bisa kita mengisi materi. Bapak Ibu tinggal melin materi kita, mau melin materi PPT kita, mau melin tugas-tugas. Ini Abdul Sainab ini jalan-jalan misalnya ke kursi biru, oke, bisa kelihatan. Nah, sementara ada yang masih cari kursi, jangan duduki itu di atasnya kursinya orang. Karena Anda bertumpuk di sini. Anda bertumpuk di sini. Oke, ada yang sambil jalan-jalan. Oke, Bapak Ibu sekalian, begitulah cara kerja daripada aplikasi yang ada berkembang saat sekarang ini. Sebenarnya ada lagi misalnya aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita kembangkan di dalam proses pembelajaran sehingga menarik itu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah teknik pembelajaran yang ketika misalnya di dalam kelas siswa lagi boring misalnya belajar, kita bisa mengelola kelas yang seperti ini. Kita tampilkan di layar, silakan anak-anak kita belajar ya. Kita belajar main sekolah-sekolahan gitu. Tapi materinya kita simpan misalnya di tempat-tempat ini. Ya, materinya kita simpan di sini. Silahkan peserta didik, silahkan mau jalan-jalan ke meja mana, ke tempat mana, atau ditugaskan misalnya ke meja kuning, apa misalnya tugas yang ada di situ. Nah, misalnya silahkan membuat resume materi, ini contoh saja ya. Silahkan membuat contoh resume materi dari apa yang dipresentasikan di kursi warna hijau ini tadi. Nah, jadi setelah silahkan menonton videonya, kemudian membuat resume materi. Jadi bisa kita membuat kelas kita hidup seperti itu. Nah, ini kalau online seperti ini, alhamdulillah bisa. Offline juga bisa kita lakukan. Jadi akan menarik saya kira. Bahkan ini bisa dijadikan sebagai judul penelitian, gitu. Silakan kalau misalnya Anda mau melakukan penelitian, meneliti bagaimana kelas online menggunakan Cosmospace misalnya. Nah, Anda bisa melakukan penelitian ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira menarik pertemuan kita pada sesi hari ini. Tugas kita selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ternyata masuk suaranya. Bentar ya. Oke. Ya. Loh, kok masih masuk suara saya? Siapa berarti ada yang aktif mic-nya? Oke. Ya, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini cukup dulu membahas tentang kegiatan teleconference. Silakan nanti pekan depan kita akan mengikuti lagi satu kegiatan barangkali untuk pekan depan itu nanti dipersiapkan saja Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kegiatan UAS-nya itu akan kita lakukan di e-learning dosen
silakan nanti Bapak dan Ibu sekalian membuat soal pilihan ganda. Nanti formatnya akan saya perlihatkan di e-learning dosen. Ini karena mungkin saya belum buka nanti e-learning dosennya. Nanti pekan depan baru disetor. Baik, cukup dulu barangkali Pak dan Ibu Tapi Pak, sekalian. Berapa nomor, Pak? Pak, Ya minimal 10 nomor. Dipersiapkan dari materinya. Ya silakan Bapak Ibu. ini Pak, soal yang video presentasi yang individu itu nanti kapan dikumpulkan ya Pak ya? Soalnya saya lihat topiknya belum kebuka Pak. Apa itu? Yang video presentasi untuk materi kelompok ya, makalah kelompok ya. Topik 9. Oh ya, makalah kelompok. Di yang Ada topik video pembelajaran. topik Ada berapa videonya. itu? Bentar saya coba cek dulu. Oh iya, lagi maintenance juga ini. Persiapkan saja videonya, nanti tinggal di link kalau sudah terbuka. Dia lagi maintenance, saya lihat ini Gnomio saya. Iya Pak. Oke deh. Baik, cukup sekian barangkali dulu pertemuan kita pada sesi hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Menarik materi pembelajaran yang sudah disampaikan tentang telekonferensi oleh kelompok 9. Terima kasih kepada Ibu Marwah sudah memandu kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Kita akhiri dulu pertemuan kita di sesi hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Tidak di absen Pak. Iya, nanti diisi secara otomatis. Iya.